Hantu di apartemen. Cerita ini bersumber dari seorang narasumber bernama Hanif. Hanif ini tinggal seorang diri di sebuah apartemen di segitiga emas, jantung kota Jakarta, itu daerah Sudirman, Tamrin, Gatot Subroto, Rasuna Said, ya, sekitar situ. Hanif ini bekerja sebagai seorang pekerja kantoran di sebuah perusahaan asuransi yang berkantor pusat di Jakarta. Jadi sudah beberapa bulan ini Hanif hidup sendiri setelah bercerai dengan istrinya. Karena belum punya anak, proses cerai jadi lebih cepat, dan sesudah bercerai Hanif tidak lagi bertemu dengan istrinya, mantan istrinya itu. Di apartemen Hanif dibantu oleh asisten rumah tangga bernama Bu Umi. Bu Umi tidak tinggal di apartemen karena Bu Umi adalah warga asli sekitar apartemen, ya. Jadi Bu Umi itu masuk pagi pulang sore, di mana apartemen itu sobat terletak di sebelah pemukiman padat penduduk tempat Bu Umi tinggal. Nah, biasanya setelah Hanif berangkat kerja, Bu Umi masuk kerja, beres-beres, cuci gosok sampai sore. Lalu Hanif pulang dari kantor sesudah maghrib. Karena Bu Umi juga kan bawa kunci cadangan, jadi Bu Umi biasanya sudah pulang sore. Nah, Hanif berangkat dan pulang kerja naik mobil. Nah, satu hari Hanif itu dia ada terlambat bangun. Dia baru terbangun sesudah Bu Umi ketuk pintu, lalu buka pintu masuk apartemen. Hanif kaget, oh rupanya dia sudah telat bangun. Hanif buru-buru bersiap-siap lalu berangkat kerja. Nah, pada sore itu Hanif pulang kerja jam 6-an, yang dimana kondisi macet. Harusnya kondisi normal 15 menit sudah sampai, namun situ sudah sampai 40 menit baru sampai. Nah, sampai di apartemen, mobil Hanif parkir di basement, lalu Hanif naik lift ke lantai 9 apartemen tempat dia tinggal. Sepanjang di lift apartemen, liftnya sepi, Hanif sendiri. Juga di lorong-lorong apartemen sepi, Hanif sendiri. Nah, Hanif sampailah di apartemennya. Lalu dia langsung ke dapur, ambil minum segelas air, lalu minum. Sesudah itu ada yang dia lihat janggal. Si Hanif lihat, kok Bu Umi masih terlihat nyetrika di sebuah ruangan di apartemennya. Nah, posisi Bu Umi membelakangi pintu dan menunduk sambil nyetrika baju. Nah, Hanif negor ke Bu Umi, kan bisa besok pagi Bu, Ibu pulang saja. Sosok Bu Umi itu menjawab, enggak Mas, lagi males pulang cepat, ya. Lalu Hanif inisiatif ke dapur, membuatkan segelas teh manis untuk Bu Umi. Saat Hanif lagi membuat teh, Hanif kaget. Dia mendapatkan pesan singkat dari Bu Umi di ponselnya. Jadi Bu Umi berkata, maaf Mas, Ibu pulang lebih cepat, ya. Besok saja Ibu ceritakan, gitu kan. Ibu nggak bisa lama-lama, tadi Ibu pulang siang, Ibu pulang lebih cepat. Nah, lalu Hanif berpikir, loh, siapa yang sedang menyetrika? Kemudian Hanif ke balkon, dia telepon Bu Umi, ya. Dengan nada yang rada ketakutan, Hanif telepon,
"Bu, kenapa Bu?" Nah, lalu Bumi menjawab di telepon, "Maaf Mas, saya pulang lebih awal tadi, ya karena ada yang nggak beres di apartemen Mas." Dengan nada ketakutan Bumi menjawab. Lalu Hanif pun menutup telepon, dia berjalan ke arah ruangan tempat tadi ada sosok Bumi itu. Lalu Hanif melangkah. Hanif bertanya, ya, "Maaf, kamu siapa? Bu Umi sudah pulang siang tadi. Ya, kamu siapa? Saya bisa panggil security." Lalu sosok itu ketawa cekikikan sebelum menjawab. Kemudian sosok itu berkata, "Memang kamu tidak tahu siapa saya? Kamu belum sadar juga." Kemudian sosok itu pun berbalik badan lalu berdiri berhadapan dengan Hanif. Sosok itu mukanya rata. Hanif kaget lalu lari ketakutan, segera keluar pintu, kunci pintu apartemen, dia lari ke lift, lalu turun, kemudian dia bawa mobilnya ke rumah orang tuanya di daerah Bekasi. Nah, kemudian Hanif di malam itu tidur di rumah orang tuanya. Lalu dia berkata, menghubungi Bumi, ngasih tahu, besok ibu tidak usah masuk dulu. Kemudian Hanif keesokannya sudah pulang dari kerja, dia mampir ke rumah Bu Umi, dia ngobrol, bertanya, "Itu kenapa kemarin?" Bu Umi menjelaskan bahwa dia melihat ada sosok yang mirip dengan dirinya, tapi sesudah berhadapan rupanya mukanya rata dan menyeramkan. Ya, setelah itu Hanif dengan keluarganya mengadakan pengajian kecil di apartemennya selama beberapa hari. Sesudah itu, selama waktu tersebut, Hanif tinggal di rumah orang tuanya di Bekasi. Jadi berangkat kerja dari rumah orang tuanya, pulang kerja, malam tidur di rumah orang tuanya. Sudah kira-kira hampir seminggu kemudian, Hanif baru berani tinggal di apartemen dan Bumi pun kembali bekerja seperti biasa. Ya, demikian hantu di apartemen. Ya, jangan lupa klik subscribe, klik like, tekan tombol lonceng, komentar, dan share ya. Terima kasih.